Wah gila, akhirnya kita bikin podcastan lagi, obrolan lagi di kasur. Ya kan? Ini kedua ya berarti ya? Kedua. Ya. Gue yang pertama sama Hari, sama Mas Hari. Nah, kebetulan sama kondisinya. Gue lagi dikasih kesempatan sama temen gue, Rinto. Ini untuk ada kegiatan. Jadi biasanya Rinto tuh orang di belakang layar. Nama lengkap lu siapa sih tuh? Oh, nama lengkap. Nih, lumayan nih nama lengkap gue nih, Kang. Ada Rinto Sastra Dama Gulo, tapi biasanya bacanya sebenarnya Gula. Cuman Gulo? Iya. Kebanyakan orang sini bacanya Gulo karena penulisan di sana ada sedikit beda, titik 2 di atas O-nya. Jadi bacanya E. Gulo tuh marga ya? Itu marga Dari Nias. Dari Nias. Oh, lu Iya. asli Nias ya? Asli Nias gue, Kang. Kelahiran Nias. Lahir di Nias, gede di Nias, cuman kuliahnya aja nggak di Nias. Oh, lu masuk Jakarta, datang ke Jakarta, merantau Jakarta karena kuliah. Karena kuliah doang, benar-benar. Tahun berapa tuh, Lai? Tahun 2020, Kang. 2020 Iya. lu masuk sini ya? Nyampe Jakarta. 2006, 6 tahun lah ya? Iya, udah 6 tahun sekarang. Oh, 6 tahun. Lu Iya. kuliah di Kuliah di daerah Budi Luhur. kampus Budi Luhur. Iya. Kampus Budi Luhur bukan Iya, daerah lu. daerah bukan sorry. Kampus Budi Sorry, Luhur. Kampus Budi Luhur. Sorry tepo ya. Oh, tepo orang dia Tepo nyebut ngomong. dia tepo. Tepo ngomong. Di Budi Luhur lu Iya. ya. Lu di Budi Luhur. Iya. Ambil jurusan apa, Lai? Oh, ngambil jurusan desain komunikasi visual di kafe. Di kafe, oke. Iya. Nanti kita panjang lagi urusan di kafe. Sekarang sebelum kita masuk ke urusan si DKV itu, 6 tahun lu di Jakarta, merantau ya. Merantau. Ada siapa lu di Jakarta? Sebenarnya masih ada keluarga sih, cuman lebih milih ngekos sendiri. Oh, tapi lu ada family di sini ya? Ada Siapa? kakak juga, kakak kandung. Ada. Kakak kandung lu Jakarta? Iya, Jakarta. Oh, lu bener-bener ya backingannya aman lah ya? Iya, masih udah ada yang duluan lah pokoknya. Oh. Baru saya ngikut dari Oh, belakang. gitu. Cuman kita beda tempat aja. Berapa jarak umur lu sama kakak lu? Kita jaraknya itu nggak terlalu jauh, 4 tahun. Oh, kakak lu dulu keluar belum sih? Masih belum. Jadi di Jakarta juga bujangan? Dia masih bujangan. Sama di KV juga kayak lo? Enggak. Dia beda jurusan lagi. Oh, dia jalurnya beda ya? Jalurnya beda. 6 tahun ya lu di Jakarta. Ya udah 6 tahun. 6 tahun. Lu bener-bener di sini tuh datang untuk ke Jakarta itu untuk sekolah, Iya, untuk kuliah. untuk kuliah. Lu tertarik sama DKV? Ide kafe itu tertariknya karena cuma bisa nggambar doang. Sesimpel itu sebenarnya. Lu tipe kalau orang yang suka gambar manual? Gambar manual. Oh, bentuknya apa sih lu gambar? Gambar bangunan, kan gua nggak tahu ya itu ada. Kalau misalnya bangunan, iya, cuman nggak sedetail bikin gambar bangunan juga, paling kelihatan oh ini bagus nih, literally bagus lah pokoknya. Terus kayak bikin gambar anak tubuh lah, misalnya ekspresi, maksudnya pose gitu-gitu. Lu apa kartun ya atau apa sih itu? Aku kalau dibahas tentang ini ya, tentang gambar ya, aku lebih suka stylenya itu yang realistis gitu kan. Jadi posisinya gue nggak terlalu terjun ke kartun. Memang banyak sih di kafe sukanya ke kartun, tapi saya lebih suka ke hal-hal yang realistis aja, kayak misalnya orang beneran, bukan kayak di kartun-kartunin gitu. Cuman ada sempat tertarik terakhir ini sih ke arah kartun, cuman kayaknya lebih oke karena udah terlalu banyak kan yang bisa kayak gitu, jadi lebih realistis, lebih menarik lagi nih, lebih menantang lagi gitu. Model apa sih, kayak skate gitu? Iya, bikin skate. Iya. Ya bikin skate gitu ya. Benar, bikin skate gambar kayak gitu. Lu tahu lu punya keahlian, potensi lu menggambar tuh dari kecil? Dari kecil sebenarnya itu berawal dari bokap sih. Keturunan berarti Iya. Jadi istilahnya darah seni lu turunan dari bokap Iya, tuh. dari turunan, terus ke abang gua. Abang lu juga jago? Jago dia malah lebih jago dari gua. Tapi dia nggak tertarik untuk lanjut ke DKV ini? Enggak. Ke bidangnya? Enggak. Dulu simpel banget bokap gua ngajarinnya, bentuk huruf. Oh ya? Iya,
huruf di Misalnya nih dari 7 dijadiin kepala gitu, cuma dari angka. Sorry, Bentar, bro, angka. ini menurut gue sih seru ya. Pasti bokap lu juga bukan semerta-merta tiba-tiba bisa, pasti turunan juga, atau bokap lu punya memang ilmu mendalami untuk dunia menggambar. Kalau itu gue kurang tahu sih. Kalau sebelumnya ada turunan lagi dari kakek buyut kan. Cuman setahu gue bokap itu lebih suka, dia seni juga, orangnya seni juga. Oke. Cuman sebatas tahu doang, nggak pernah didalami banget. Sebatas oh iya dia paham nih bentuknya kayak Oke. gini, dia bisa nggambar kayak gini. Jadi waktu itu awal-awal dia ngajarin nih, bikin waktu ingat banget tuh waktu SD. SD awal-awal tuh iseng-iseng kan. Bilang kalau mau bikin gambar tuh kepala orang kayak gini, berawal dari angka 7 nih. Oke. Angka 7 terus dibikin angka lagi tuh buat bentuk 4 kalau nggak salah, 4 terus bentuk hidung tuh. Jadi basicnya dari angka dulu. Angka dulu Semua basicnya. bentuk Iya, dia akan ngarahin lu kalau bikin kepala dari 7 dari misalkan. 7. Terus hidung dari 4 kayak gitu. Nah, dari 4 tiba-tiba ini baru kan 4 itu kan bentuknya kayak gini ya. Nah, Baru di sini. Nah, bagian bawah itu agak kita belokin dikit buat bentuk ini, bentuk bibir. Soalnya penulisan dulu itu kan mereka sukanya yang miring-miring gitu ya. ya. Nah, bokap saya itu dia style tulisannya itu lebih ke apa sih namanya, kalau tulisan miring-miring gitu ya, lebih ke Apa nih, jenis font atau apa nih lu mau? lupa banget namanya. Adalah pokoknya yang penting tulisan zaman dulu yang suka miring-miring gitulah. Sanskerta. Ya, miring-miring kayak gitu tapi masih bisa dibaca. Oke. Ya, kayak gitulah. Nah, kalau dari cerita lu tadi, dari bokap, turunan, ke abang lu, ke lu termasuk, lu udah mengklaim, berarti kan lu dalam keluarga, lu berapa bersaudara sih? Lumayan banyak kan, 6. Oh, Iya. lu 6. 6. Lu anak ke? 4. Anak terakhir cowok. Oh, berarti lu masih ada yang kecil lagi di bawah ya? Ada 2 orang lagi, satu di Jakarta juga. Masih di Jakarta juga? Ya, Umur berapa yang di Jakarta di bawah lu? di bawah gue. Kita cuma beda 2 tahun itu. Berarti dia sekarang juga udah kerja di Jakarta? Belum, dia lagi semester akhir nih di Depok. Oh, sama di KV juga? Beda, dia ambilnya elektro itu. Kita beda-beda tuh jurusannya karena kita nggak mau sama gitu. Tapi kalau darah seni itu sampai lu doang? Sampai gua bertiga doang. Soalnya abang gua yang lain gua pernah lihat mereka kayak suka nggambar, suka ini. Tapi abang gua yang 2 tuh lebih mendalamin lagi. Sampai seni bikin apa gitu, gak cuma ngelukis doang, tapi sampai bikin hasil dari kayu diukir. Saya bokap saya juga kayak gitu. Oh, Dia suka bikin apapun itu yang kayak dari kayu gitu tiba-tiba diukir, biasanya kan gitu ya. Orang dia itu sukanya pisau kan, Kak. Tahu pisau kan? Paham, Di ganggang pisau itu kan dia suka bikin aneh-aneh tuh ganggangnya. Oh, di pegangannya, Iya, di gagangnya, iya, gagangnya bukan itu gagangnya. Nah, ya itulah pokoknya. Dia suka bikin aneh-aneh. Dibentuk sama dia. Dibentuk. Nah, sampai dijadiin mata pencarian gak sih sama bokap? Enggak nyampe segitunya. Berarti lu hasil karya seni bokap lu yang tadi pahat dan ngukir-ngukir itu lebih ke buat hobi sendiri aja? Buat hobi sendiri. Aku juga udah sampai di tahap itu, Kang. Bener? Lu Bener. ngukir-ngukir gagang? Ngukir. Tapi bukan ganggang ini. Tapi aku lebih ke hiasan-hiasan, mungkin gantungan kunci. Dulu kan waktu SMA itu jujur aku cuma tertarik satu mata kuliah seni budaya doang karena waktu itu aku IPA, nggak ada kaitannya sama sekali dengan dengan yang aku ambil sekarang pas kuliah kan. Ya udah di situ gue suka ambil di apa sih seni budaya itu karena bisa berkreasi gitu. Bikin apa buat kayak misalnya nggambar, misalnya kita ada mata kuliah tuh suruh gambar ini, aplikasiin ini, terus dikasih praktek, misalnya kalian mau pilih mana nih, dibebasin tuh. Gue pilih, gue mau ngukir ini gitu dari kayu. Ya sebenarnya kalau lihat prosesnya, berarti lu sekarang merubah
pengaplikasian dari yang tadinya manual, Iya, lupa apa, sekarang ke digital. ke digital sekarang. Kesulitannya apa tuh, Lan? Waduh, karena awalnya gue masuk di cafe cuman modal gambar doang kan. Hah? Gue nggak ada sama sekali basic di digital kan. Oke. Jadi gue kuliah, gue pikir ya udah masuk di cafe cuma gambar doang. Ternyata enggak, itu beda lagi. Oke. Beda lagi. Ada seni apa, seni lukis apa? Ada bagian lagi tuh. Ada ya? bagian lagi itu, tapi di posisi kampus yang gue ambil ini dia nggak ada. Oh, yang Nah. sebenarnya lu ada satu inceran lu tapi di kampus ini nggak ada. Waktu itu gue kurang paham juga, Ah. gue terlalu ngedalamin. Yang gue tahu di cafe itu udah nggak ada matematika sama. Oh, kan lu menghindari hal-hal yang bikin puyeng. Iya, gue nggak suka yang terlalu puyeng. Orang termasuk gue orangnya yang lumayan ini juga sih buat belajar teori, lumayan agak susah teori. Oh, akhirnya lu sudah meninggalkan manual. Apa lu sekarang masih suka mahat-mahat itu atau mungkin masih jadi? Sekarang udah enggak kan, karena mengingat bahan alatnya kan udah mulai susah. Semenjak gue pindah ke sini kan udah nggak pernah lagi. Oh, jadi lu udah sekarang digital lah ya? Udah digital sekarang. Itu berawal gue semester 3 tuh. Semester 3 tuh waktu gue masih kuliah tahun 2022 kalau nggak salah tuh. Oke. Itu udah mulai bikin digital tuh kan. Maksudnya gue pusing, bingung ini gimana caranya. Gue nggak tahu cara toolsnya, nggak tahu, semuanya nggak paham tuh. Sampai gue aduh ini gimana, kayaknya salah jurusan gitu. Udah sampai ada di pikiran kayak gitu kan. Sempat mau nyerah tuh lu ya? Sempat mau nyerah, ini gimana, tapi karena di cafe ini kemauan gua. Soalnya orang rumah sebenarnya kurang setuju gua masuk di sini karena pemikiran mereka ya di Sumatera Utara itu jujur yang gue tahu ya, cuman gua nggak tahu sekarang udah ada apa enggak, atau ada tapi gua nggak tahu. Di cafe itu nggak ada pas gua searching. Oh iya, tadi pas gua riset ya. Tadi gua mau bertanya itu sebenarnya, kenapa lu Jakarta pilihannya, emang di daerah lu nggak ada? Itu sebenarnya kayak gitu. Nyokap pengennya itu aku masuk ke benar-benar tolak belakang banget, pendeta. Oh, lu diarahin untuk Jadi pendeta. Oke, terus? Abang pertama aku mau jadi hukum, suruh aku jadi hukum. Oke. Nah, kalau misalnya aku milih pendeta dengan sifat aku yang kayak gini ya kan, kayaknya yang sesat nggak cuma nggak. harusnya lu ngejalanin bener umat lu jadi ngajak sesat gitu. Iya. Enggak lah, kan nanti pada saat lu mendalami dunia itu lu kan akan dibekali dengan yang baik-baik juga, ya kan? Ya, itu cuman contoh doang. Cuman Ya. gue ngerasa kayak sebenarnya melayani itu bagus ya kan. Ya. Mungkin cuman ya apa ya, Bu? Gue lebih takut ini aja, takut Tidak bisa malah ya. Gak bisa. Nah. Gue cuma bisa ngomong doang nih. Kalau ngomong sih gampang ya. Kayak Gua juga, Batak ini takut salah ya. Sebenarnya bukan takut salahnya kan. Gue asal ngomong nih, tapi tindakan gue nggak sesuai gitu. Makanya gue mikir ke situ. Karena ya gue nggak mungkin lah ngomong doang, tapi gue terapin gitu. Ya. Tuh, makanya gue waktu itu nggak ambil itu. Terus hukum. Gue hukum itu gak mau karena kebanyakan menghafal, kebanyakan ini. Nah, sedangkan gue ngerasa kelemahan gue di situ. Menghafal itu. Iya, kalau menghafal, mengingat sesuatu lah itu gue benar-benar susah. Makanya gue nggak mau ambil. Tapi gue potong, sorry lah. Tapi kan sebenarnya ketakutan lu sama dengan ketakutan lu pada saat lu mau masuk DKV yang nggak tahu apa-apa. Tapi lu bisa lewatin ini, bener nggak? Nah, itu Kak. Tapi bener kata orang, lu coba dulu baru tahu. Nah, Cuman waktu itu namanya baru nih ya, baru. Udahlah, sempat ada keraguan dulu. Oke. Nah, yang itu keraguan itu yang bikin gue takut duluan. Iya, bagus Gue juga mau sih. aman dulu. Terus gue juga suka di bidang ini. Kenapa gue nggak kembangin aja? Oke. Masalah belakangan itu, masalah belakangannya bodo amat gitu. Ya, artinya lu lebih memilih yang diminati. Iya. Walaupun lu belum tahu apa-apa gitu Bener. kan. Sama kondisinya adalah
untuk startingnya lo mau pilihan jadi pendeta, mau jadi Hukum. AB hukum, yang B hukum, yang C-nya si DKV. Tapi kalau minat lo aja udah nggak ada, susah untuk melangkah Benar. gitu kan. Padahal prosesnya sama-sama nggak tahu nih, lo mulainya dari apa, mau ngapain gitu kan. Benar. Iya sih ya. Dan Nah, lo pas gue penentuin pilihannya itu dibantu kakak gue karena semuanya bertolak belakang. Gue ajuin ini, mereka nggak suka. dibantu sama kakak lo yang Dia- sekarang di Jakarta juga. Di Jakarta juga dia Oke. bilang gini, jangan terlalu dipaksain, takutnya kalau kita maksain dengan kehendak kita bukan kehendaknya, maksudnya maunya dia. Iya, sama kayak tadi gue bilang, kalau lo nggak ada minat kan, Iya, takutnya putus tengah jalan. ya kalau Cuma- jangan terpaksa. Iya, cuman karena ini maunya dia harus tanggung jawab Iya. gitu. Nah itu di semester itu gue yang ini yang gue takutin. Oke. Yang gue takutin tuh, ini gue udah janji bakal gue tanggung jawab nih karena Oke. maunya gue nih. Oke. Tiba-tiba nggak sesuai gitu. Tapi lu menjalani ini akhirnya dengan sempurna, maksudnya lu bisa membuktikan bahwa gue bisa nih gitu. Waktu itu karena gue hampir frustasi tuh, ini gimana caranya. Dan gue kalau tutorial itu gue nggak tahu mulainya dari mana. Oke. Akhirnya gue ada satu temen tuh yang membantu. Gue telepon dia kan, nggak, tolong banget nih ajarin gue Photoshop nih. Oke. Minimal Photoshop dulu nih, ajarin gue Photoshop. Oke. Namanya tuh si Jaki namanya. Loh, bentar. Jaki. Lu temen lu ini temen sama-sama dari Nias. Enggak, ini beda. Ini gue ketemunya di kuliah. Oh, jadi sebenarnya prosesnya lu udah masuk Udah masuk kuliah. kuliah, udah masuk ke jurusan DKV. Iya. Di tahap-tahap awal lu nggak punya basic tapi bingung mau mulai dari mana. Bingung mulai dari mana. Terus akhirnya lu udah punya temen yang sebenarnya dia udah tahu ada basicnya. Ya, udah Bekal tahu dia udah dia. ada gitu. Akhirnya lu minta ajarin sama dia, masih minta Jaki. ajarin sama dia masih Jaki. Seru nih, kawan-kawan kita undang Jaki. Nah, terus gua jadi lu ada proses yang benar-benar belajar formalnya, ada yang lu akhirnya dibantu sama temen lu si Jaki itu. Iya, karena tadi frustasi nggak bisa nih ya. Tinggal ada cara. Gue juga pengen nonton terus, tapi gue nggak bisa ngikutin karena gue nggak Oke. tahu awalnya mulai dari mana sih sebenarnya. Iya. Mungkin teman-teman juga sering kayak gitu. Ketika nggak tahu sesuatu, walaupun udah dipermudah nih, ngapain harus tanya teman, kan bisa YouTube gini, tutorial udah banyak nah, gitu kan. kita nggak taunya itu mulainya dari mana. Itu sebenarnya yang gue bingung. Tapi lu paham banget bahwa si Jaki itu emang udah punya basic mengetahui dasar-dasarnya. Nah, sebenarnya yang masuk di kafe itu kan, mereka rata-rata multimedia. Oke. Anak SMK multimedia. Sedangkan background gua IPA, MIPA. Oke. Nggak ada hubungannya sama Iya, sekali, iya. benar-benar bertolak belakang. Sedangkan mereka itu dari SMK, mereka udah dibantu sama digital. Oh, si Jaki ini visual. dulu SMK. SMK dia. Oh, jadi dia udah ada lah ya. Iya, dia juga waktu itu lumayan bisa gitu. Dia Iya, udah iya. lumayan paham lah tentang tools-toolsnya. Jadi gue minta tolong ajarin dia. Gue juga tahu dia kadang menerima freelance juga kan. Dia udah di tahap medium lah, Iya. udah menuju tinggal memperdalam lagi. Iya, memperdalam lagi ke Oke. dunia kerja gitu. Akhirnya lu belajar sama dia. Gue telepon dia bilang udah datang ke rumah gue nih. Gue datang ke rumahnya tuh malam-malam. Keren. Nah, Temen bagus. gue waktu itu minta ajarin itu simple banget. Kasih jelasin ke gue toolsnya yang basic doang itu. Kayak benar-benar literally dari nol kan. Sumpah benar-benar dari nol. Lu bikin satu project baru Enggak paham Photoshop itu benar-benar dari nol sama sekali. Oke. Gue cuman bisa tahu bukan nih. Setelah itu Oke. udah nggak tahu. Gue mulainya dari mana nih? Benar-benar bisa dibilang dongo lah pokoknya. Tapi lu kondisinya udah masuk DKV itu ya? Udah maksudnya kan baru semester 1, semester 2 Oke, lanjut. itu masih tahan basic, dan masuk semester 3 tuh udah ada mata kuliah digital tuh. Oke. Udah nggak ada basic lagi. Kalau basic itu kita masih manual, tapi udah tahu digital itu udah nggak bisa apa-apa lagi. Berapa lama lu belajar untuk akhirnya lu kayaknya gue sanggup deh? Lumayan ya waktu itu, lumayan butuh waktu. Nah,
pas di Jaki ini gue minta tolong dia ngajarin gue ngasih paham tools simple aja, tools simple yang bakal sering digunain. Sampai waktu itu kan Photoshop kan sebenarnya itu main efek gitu, gue nggak tanya dia terus gimana caranya sih sebenarnya buat kasih foto main teks, udah gitu doang, sesimpel itu gue minta tolong ke dia. Dan hasil pertamanya itu gue bangga banget karena dia cuma ngasih tau gue kerjain sendiri, gue cari foto, gue ambil, gue ceplok, terus Bikin kasih apa? teks. Bikin apa lo pertama? Cuma foto kasih teks. Ada foto cuma ngasih teks doang, tapi gue bangga. Oke. Namanya gue baru belajar, Iya, gue bangga. Oh anjir, nih gue bisa nih. Gue ambil foto di Pinterest waktu itu, ada foto koboi tuh, dia pakai foto orang itu, gue masih ingat banget tuh. Makanya sampai sekarang itu masih jadi, gue masih ingat banget tuh. Oke. Karena awal dari dia, kalau misalnya nggak ada dia waktu itu, gue mungkin masih bingung. Keren ya. Gue masih bingung. Nah, mungkin kalau gue cerita sama dia nggak percaya nih Kang, sumpah. Oh gitu. Karena menurut dia yang diajarin itu benar-benar receh banget sih sebenarnya. Tapi itu sebenarnya titik awal gue. Ya mungkin receh buat dia yang dia udah memahami toolsnya, tapi buat lu emas gitu. Iya. Bahkan dia ketawa pas ngajarin gue, karena gue tanya gimana sih buat upload fotonya, buat masukin ke sini. Nah, sayangnya sekarang udah banyak banget aplikasi software yang lebih mudah dari itu ya. Benar. Ya, jadi kadang gila, kalau gue belajar sampai kayak apa tahu sekarang sekedar lu masukin tulisan aja bisa jadi bagus gitu kan. Iya. Benar. Tapi lu nggak menyesali itu lah ya? Enggak. Cuman setelah gue belajar dari Jaki nih, kami sedikit dari cerita nih, gue benar-benar udah tahu nih mulainya dari mana. Jadi gue telusuri terus, gue belajar tutorial di YouTube setelah itu. Karena gue udah tahu nih mulainya dari mana. Jadi ngegampangin gue, berkat Jaki ini ngegampangin gue jadinya. Iya. Sebenarnya yang susah itu kita mulai dari mana kan? Ya. Bukan masalah tutorialnya banyak banget gini. Yang lain tinggal ekspor sama improve aja gitu kan. Betul. Nggak cuman, soalnya kalau misalnya cuman kita berharap belajar terus dari teman, kalau misalnya lu nggak ekspor, lu bakal bertahan di situ doang. Nggak ada perkembangan gitu. Keren. Nah. Jaki jadi gini, dia itu salah satunya wujud kalau sebenarnya temen tuh ada kondisi-kondisi yang kita nggak ketahuin bahwa kita udah ngebantu banyak. Benar. Ya, ini bukti dari cerita Rinto pertemanan dengan Jaki, walaupun baru kenal di lingkungan baru, tapi dengan kemauan sama minat dan ya mau ngasih tahu kesungguhannya, akhirnya lu nggak malu-malu untuk ngajarin gitu kan. Nah sampai sekarang kan gue bersyukur nih ya Kang, gue udah bisa, walaupun masih tahap belajar nih ya, jujur ini gue masih tahap belajar ya, apalagi gue juga masuk di Kim, gue udah masih termasuk fresh graduate lah. Tapi setidaknya gue udah bisa jalanin beberapa project dan jalan gitu. Nah itu berkat kayak teman tadi, sama belajar explore gitu lah ya. Lu perjalanan kuliah lu sampai lu selesai mulus gak sih lu? Apa lu ternyata ngulang-ngulang lah, lu sempat stop, sempat lu ambil pilihan cuti ya kalau kuliah? Iya cuti. Ada itu proses gitu? Kalau gua cuti nggak sampai cuti juga sih, karena mikirin orang tua juga di rumah. Gua kan ngerantau juga kan, tujuan ngerantaunya kan kuliah kan gua udah jelasin tadi, kalau misalnya itu kemauan gua. Nanti gua yang itu udah jadi tanggung jawab gua, karena bagus, janji gitu. Yang nggak mulus, sebenarnya banyak yang nggak mulus Kang. Gua ngekos, tau lah kos kayak gimana. Mungkin dari nggak tahu lagi gua anak baik-baik soalnya. Gua anak baik-baik ya. Tapi bukan hal buruk sih sebenarnya. Cuman lebih ke duit yang pas-pasan. Itu ngaruh sebenarnya. Iya. Terus lebih ke lama-lama males Kang. Males apa tuh? Males kuliah. Oh. Jangan ya udah
kita jalanin, cuman gue udah berusaha kayak jalan terus aja, jalan terus. Tapi lu sampai lulus dengan kondisi durasi kuliah lu tuh normal atau enggak sih? Normal 4 tahun. 4 tahun. Normal. Gue memang targetinnya 4 tahun. Nggak mau cepat, nggak mau lama juga. Karena pengen terjun ke dunia kerja juga kan. Nah, tadi lu sama cerita namanya anak kos-kosan, perantau gitu kan, kadang-kadang duit pas-pasan dan lain-lain kayak gitu kan. Terus ya tahu sendiri lah gaya hidup anak kos-kosan gitu kan. Lu merantau tuh sekarang udah di tahun ke ini 6,5. Oh, lu lulus langsung kerja ya berarti? Gue sebenarnya GBR setahun kan. Oh. Waktu itu kan gue lulusan COVID tuh tahun 2020. Nah, karena waktu posisinya itu nggak bisa mudik tuh kan, nggak bisa. Jadi gue cut 1 tahun karena orang tua juga khawatir ya, khawatir, dan gue baru bisa ngelanjut itu pas bulan ini. Gue terjun Jakarta itu bulan Februari, ingat banget, awal banget bulan tanggal 1 Februari gue nyampe Jakarta. Dan waktu sebelumnya itu gue tinggal di rumah kakek gue daerah Ciputat. Oh, oke. Berarti lu selama 6,5 tahun di Jakarta merantau belum pernah balik? Pernah. Oh, pernah. Nah, jadi waktu itu gue balik sebenarnya waktu bokap meninggal. Oh, itu di saat lu di Jakarta tahun keberapa tuh? 2024 awal bulan. Oh, Bulan Januari. Oke. Bokap meninggal lu pulang. Dari situ lu belum pulang lagi? Belum pulang lagi. Lah ya. Nah, Lu 6,5 tahun merantau. nah, Pengalaman pahit apa yang udah lu jalanin selama jadi anak perantau? waduh, pernah nih ya Kang. Akhir bulan nih, duit sisa goceng. Akhir bulan. Duit sisa goceng. Oke. Masih ada seminggu lagi baru duit dikirim. Oke. Dan waktu itu gue bener-bener gimana caranya duit 5.000 ini bisa cukup buat Sampai itu. seminggu. Oke. Seminggu. Jadi untung aja air galon masih ada sisa setengah. Oke. Jadi lu minum doang gitu sampai dikirim lagi? Sumpah Kang, itu gue beras waktu itu ya. Waktu itu gue jujur itu nggak masak, dan beras gue itu sampai berkutu kadang-kadang. Karena lu nggak masak. Karena gue nggak masak. Tapi emang lu selama merantau itu emang tipe kalau orang masak, bukan beli jadi? Diajarin untuk masak, cuman akhir-akhir bulan baru masak. Cuman di bulan itu Normal tuh. akhir bulannya doang yang disebutin aja. Jadi yang lainnya lu awal-awal bulan sampai pertengahan itu lu jajan. beli di luar lah, warteg lah. Nasi lauk apa lauk doang? Nasi lauk lengkap lah. Nah, kalau di akhir bulan nih Baru masak. lauk Lauk doang beli. beli. Nah, di situ posisinya duit segitu nih. 5.000, masih ada seminggu lagi. Masih ada seminggu lagi. Oke. Galon masih ada setengah. Galon ada setengah. Beras tinggal kayaknya karena udah berkutu nih, nggak jadi dimakan. Buang. Oke. Ini gimana nih? Ya udah kan, malam pertama gue lapar, beli mie 1. Nggak ada duit lagi kan, sejak itu mie kan 3.500 tuh. Oke. Tinggal 1.500. Oke. Gue beli rokok sebatang tuh. Nah, Habis tuh kan, sisa berapa hari lagi tuh. Oke. Gue keliling kamar temen gue. Minta bantuan berupa Kayak iseng-iseng datang masuk. Ada makanan nggak? selama sisa hari lu menuju Iya, dapat gue main di rumah temen gue, sumpah. Biar numpang makan sama rokok doang udah. Itu titik terendah lu ya? Selama merantau ya? Ngerantau. Itu lu sering terjadi atau sekali itu aja? Yang benar-benar parah itu aja Kang. Cuman setelah itu sering terjadi. Cuman masih ketolong karena gue masih ada stok beras. Ada mungkin duit mungkin sisa segini nih. Misalnya tinggal 5.000, itu besoknya dikirim lagi gitu. Paling sehari itu doang.
atau enggak gue kadang minta, tapi sorry gue kadang minta duit, kadang nipu juga sih. Moga aja kakak gue nggak ngelihat ya, sorry ya kak kalau misalnya ngelihat ya. Kadang kalau itu udah keteteran banget tuh, terpaksa Ini tuh harus. maksudnya apa, ke kakak lu, minta kakak lu? Iya, gue bisanya cetak gini padahal enggak kan kadang-kadang. Soalnya orang rumah waktu itu nggak tahu kalau gue ngerokok. Oh, tapi sekarang tahu. Udah pada tahu, cuman masih nggak berani ngerokok depan. Masih sebenarnya lebih, mereka udah tahu sih, cuman lebih menghargai aja. Ya, bagus. Nah, dan gua kan kuliah kadang nerima freelance juga ya. Itu sebenarnya kebantu di situ. Kuliah menerima freelance. Iya. Lu side job. Ya, saya jauh. Di mana? Kayak ada nih orang-orang minta, Rento, coba minta tolong di set ini dong. Oh. Coba bikin logo ini dong. Itu lu tarifin. Gue tarifin. Tarifin atau mereka ngasih aja sesuka hati? Tergantung. Kalau teman, gue bilang udah aman aja, sebisa lu aja. Itu apa sih? Tugas atau dia ada? Bukan tugas, tapi mungkin dia lagi pengen bikin usaha nih, misalnya nih Kang. Dia pengen buat logo, Lu bikinin. gue bikinin. Cuman gue ada tarifnya sendiri ya. Gue bilang kayak gini, lu maunya kayak gimana? Lu udah mulai main tarif sendiri tuh? Udah main tarif gue waktu udah semester. Yang penting 1 tahun lebih lah gue belajar Photoshop, udah berani gue main tarif. Oh. Karena waktu 1 tahun itu gue asah skill gue tuh gak cuman di ini Kang, gak cuman belajar lewat ini, tapi gue ikut organisasi. Tujuannya biar ada Relasi. bukan relasi, gak cuma relasi juga sih Kang, biar kayak kalau gue di sini ada dikasih kerjaan, misalnya gue ambil popdoc nih, jadi ada kemauan untuk belajar ke situ. Oke. Soalnya kadang gue bingung nih, kalau nggak disuruh apa-apa gue bikin apa ya, kecuali kalau gue lihat yang terbaru nih di Photoshop nih. Jadi gue aplikasi ini, coba deh bener nggak sih yang dia bilang kayak gini bener nggak? Itu gue kadang kayak gitu aplikasiin kalau lagi niat buka laptop. Cuman kalau enggak ya udah ditahan dulu, ditaruh di, gue biasanya ngebikin folder yang dimana ngesimpan, gue save semua tuh referensi desain gitu. Nanti bakal gue coba tuh biasanya. Keren juga ya. Makanya Itu angka terbesar yang udah lu pernah terima berapa? nggak, tapi hitungannya bulanan sih Kang. Kalau misalnya satu project paling yang paling besar itu 700. Untuk satu desain? Itu dia minta ada berapa waktu itu. Udah cukup besar tuh ya? Lu nerima waktu itu? Itu cukup besar ya waktu aku kuliah nerima. Cuman kalau dia sebulan ya, tapi ini nggak tahu nanya juga freelance ya, paling besar itu sebulan pernah dapat di 1,8. Oh, sebulan dengan mengerjakan satu project? Nggak cuma satu project. Oh, lu ada berapa? ada berapa project tapi total income lo? Iya, income waktu itu. Ya termasuk bersahabat sih. Iya, harga itu. bersahabat. Bersahabat. Jadi tarifnya juga sebenarnya kalau gue lihat masih tarif anak kuliah ya. Iya, tarif anak kuliah. Anak Karena kuliah ya. ngelihat, maksudnya ngelihat ininya juga, pasarnya juga. Karena gue juga bukan pesimis sih, takut nggak sesuai sama skill gue kalau gue narik tarif gede kan waktu itu, karena gue juga termasuk masih baru ya. Cuman karena gue berani aja nih, tapi tipe kalau gue itu gue nggak pernah ngasih batasan revisi. Oke. Karena waktu itu unlimited. Yang penting lu nggak suka, mending nggak usah bayar. Oh gitu. Iya. Itu salah satu servis lebih lo. Servis lebih gua, karena gua masih tahap. Soalnya gua nerima project kan gua belajar juga sebenarnya. Iya. Ya kan sebenarnya kalau ngomongin sisi positifnya, ya sebenarnya lu sambil mengasah lagi keahlian lu kan, gitu kan, mengasah keahlian lu. Nah, di titik sekarang lu udah menjadi karyawan. Iya. Ya kan? Menjadi karyawan. Ya, gue sih belum bisa ngomong jauh apa yang udah bisa lo hasilin dari sekarang, karena lo kayaknya juga masuk merubah diri lo menjadi status karyawan, dan lo sekarang bekerja di salah satu perusahaan belum lama kayaknya. Belum lama. Jadi mungkin lo masih dalam proses belajar sama lagi menikmati hasil dulu gitu kan. Dan
Lu udah cukup puas belum sih, Lai? Sama apa dulu nih? Sekarang sama pencapaian lu bahwa lu Nah. kayak membuktikan ke keluarga lu terutama kan, kalau tadi lu tadi cerita di awal kan ini kemauan lu, jadi lu kayak mau ngebuktiin gitu kan, Ya, ngebuktiin bahwa nih gue bisa nih kemauan gue nih sampai bisa kerja nih, bisa lulus. iya bisa- maksudnya sekarang lu selesai lu Iya. kerja di bidang yang memang pilihan lo gitu. Ya, Lu udah cukup puas belum kalau puas sih puas ya Kang, bersyukur juga. sebagai ya. pembuktian dulu Iya, ya? sebagai pembuktian dulu. Karena namanya juga fresh graduate, apalagi saat ini kan untuk nyari kerja kan kamu tahu sendiri, Iya, pasti iya, iya. sangat susah, apalagi pengalaman. Ya. Harus ada pengalaman 1 tahun. Ya. Cuman gue bersyukur tuh, gue dikasih kesempatan di perusahaan yang gue bekerja saat ini tuh Oke. buat nunjukin kalau ini gue buka tempat nih lo buat lu bisa buktiin Oke. kalau misalnya kamu bisa. Itu gue bersyukur banget dan gue banyak belajar di situ. Oke. Tapi kalau misalnya untuk saat ini Kang nanya, untuk skill lu yang pegang saat ini lu puas nggak? Sebenarnya gue masih belum puas banget Kang, karena masih menurut gue banyak yang bisa gue pelajarin. Berarti lu sekarang lagi terus kembangin Terus dengan kembangin. lu otodidak. Lu nggak ada kepikiran untuk gue lanjutin sekolah lagi, sekolah apalah itu namanya, gue nggak tahu Iya. lanjutan dari DKV dan lain-lain itu. Iya. Lu nggak ada kepikiran atau lu nggak ada ambisi untuk ke situ, tapi lu lebih sekarang gue ngulik aja gitu. Sebelumnya sempat ada kepikiran pengen ngelanjutin lagi Kang. Hmm. Cuman menurut gua kalau misalnya gua lanjutin lagi percuma juga. Karena? Kalau misalnya gua nggak coba di dunia kerja dulu, Oh. gua harus coba di dunia kerja nih. Gua aplikasiin semua yang gua dapat, sekalian juga belajar. Oh gini ya dunia kerja ya, cara kerjanya kayak gini. Jujur gua kaget Kang. Pertama gue kerja itu, karena selama ini gue kan paling tugas terus freelance gitu ya, kerjanya semau gue aja. Ya, Kalau gue nggak ada ada waktu ngatur. gue kerjain. Nggak ada ngatur ya. Iya, nggak ada yang ngatur, Nggak ada deadline. nggak ada Ada deadline. tetep ya. Ada deadline, misalnya nih gue butuh nih, misalnya seminggu lagi nih gue butuh nih di sini nih. Oke. Nah Itu itu kan kan fokus satu project. fokus satu project. Hmm. Nah gue bisa santai-santai tuh. Nah sedangkan kalau misalnya gue setelah tahu dunia kerja, oh ternyata nggak bisa kayak gitu ya, nggak bisa semau kita ya. Ada flow-nya masing-masing setiap perusahaan. Jadi lu harus bisa ngejar ini dalam waktu segini, dan nggak cuma satu, kamu harus ngerjain ini juga beberapa buat nanti kita biasanya kan show gitu ke Ya. klien buat nunjukin kayak gitu sih Kak. Tapi emang lu lah mimpi lu cuma sampai gue pengen sekolah di DKV, bukan kan gini. Kalau gue nggak tahu ya, kalau beberapa orang kan kadang gini, mimpi gue pengen jadi bekerja di salah satu stasiun TV ternama. Berarti gue arahnya kuliahnya ke broadcast misalkan. Iya. Lu tuh mimpinya cuman gue pengen sekolah DKV, atau lu sebenarnya ada pencapaian yang lo mau capai, dan salah satunya syaratnya harus DKV. Nah, pertama Hmm. di cafe ini juga termasuk tujuan gua Kang dari awal. Oke. Pengen kembangin tuh, karena menurut gua ini kayaknya seru nih, kuliah ini seru nih. Terus kedua, niatnya pengen ke bisnis, Goalsnya lo, Iya, lo goals pencapaian lo tuh pengen jadi pebisnis. pembisnis keduanya. Karena kita juga paham ya Kang, namanya juga nanti umur tua juga kan. Nah, kita harus mikirin ke depannya. Kalau Itu- misalnya nggak ada, kalau misalnya kita stuck di situ doang, gimana? Buat tahu sendiri kan, biaya hidup kan nggak gini-gini doang ya. Ya. Apalagi nanti ada keluarga. Sedihnya kalau misalnya ada usaha, jalan usaha nih, kita lebih ngerasa oh tenang gitu. Ini lu mimpi untuk ke jenjang selanjutnya lu aplikasiin di Jakarta juga, atau emang sebenarnya udah kayaknya gua karena pengen sekolah DKV di Jakarta biar nanti di NIAS gue bisa kayak gini gitu sih? Enggak. Sebenarnya kalau buat aplikasi Genius sempat waktu itu kepikiran
kalau misalnya pengen buka bisnis ginian. Hmm. Cuman saya lihat juga, Ah. riset lah. Gue Ya. juga ngelakuin riset juga. Pasarannya gimana? Pasarnya gitu. gimana? Ternyata setelah gue pikir-pikir kayaknya agak susah nih dengan yang gue pengen ini gue aplikasiin di sono, kayaknya agak susah pasarnya. Oke. Kemungkinan nanti gue bakal coba di sini. Cuman masih ngambang gitu ya. Oke. Nanti bisa terwujud lah ke depannya. Jadi gue nggak bisa langsung ngomong sekarang itu gue maunya apa. Cuma nanti ada waktunya lah kalau misalnya gue udah merasa siap, mungkin di situ. Berarti lu masih punya ambisi untuk lebih baik dari yang sekarang? Masih kamu. Masih. Ya. Oke, sekarang ini lu cuman kayak lagi mau merasakan dunia kerja. Nggak cuman itu sih Kang, nggak cuman merasakan juga, ngembangin skill juga sih Kang. Oke, dengan tadi lu otodidak ngulik-ngulik gitu ya. Ngulik-ngulik. Nah, sekarang tadi kita udah sempat bahas dikit masalah lu belajar pusing di depan, wah anjing mulainya gimana nih, akhirnya lu ketolong sama Jaki temen itu. Tapi tadi kita udah ngomong gila ya sekarang udah ada AI. Nah, Itu menurut lu dengan kondisi ada AI, teknologi AI yang sekarang ini ngebantu lu banget ya? ngebantu banget Kang. Asli? Jujur ngebantu banget. Bantu banget. Ya. Lu nggak takut nanti lu jadi nggak mau ngembangin diri lu cukup dengan yang sekarang terus gini, lu cukup dengan lu yang sekarang terus berikutnya lu cuma dibantu sama AI. Enggak sih Kang, gue nggak Ya. takut. Nggak takut ya? Karena AI itu gue cuma butuh referensi doang. Oh. Jatuhnya referensi doang. Untuk pengaplikasiannya, gue tetap butuh alatnya langsung, pakai tangan gue langsung. Paling gue minta misalnya nih, gue kasih prompt nih, gue pengen bikin ini, gue pengen nge-branding ini contohnya. Nah maunya kayak gini, kasih gue berapa referensi gitu. Nah dia kasih referensi kan, kayak gini bentuk desainnya. Gue nggak langsung ambil ceplok, udah. Enggak, karena kadang ada yang nggak sesuai. Jadi gue kembangin lagi desain, misalnya dari dia tuh gue kembangin lagi, gue redesign lagi gimana biar lebih sesuai lagi gitu. Mungkin si Kang Irman tahu kan, kadang salah prompt dikit kan hasilnya beda. Terus prompt yang 2 kali misalnya kita nge-prompt ini, terus nge-prompt lagi, pasti ada perbedaan Kang. Oke. Ya mungkin dari segi warna misalnya dia lebih terang atau enggak lebih gelap, pasti ada. Cuma kalau misalnya kita yang bikin langsung, kita bisa konsisten warnanya. Iya, kita lebih bisa mengkontrol kemauan kita. Ya betul. Bentukannya mau ditekuk lagi dikit. Nah itu. Ukuran tekukannya berapa meter, warnanya kita mau agak turunin. Makanya itu yang gue nggak takut Kang. Oke. Karena AI ini sebenarnya nggak bisa menggantikan ya. Nggak bisa menggantikan ini, tapi kita cuma bisa jadiin sebagai alat bantu. Bukan menggunakan AI-nya langsung buat jangan jadikan AI sebagai alat utamanya. Iya, alat utamanya. Tapi coba sebagai AI saya berdampingan lah buat ngebantu gitu, asisten lah pokoknya. Setuju gua. Lai, tingkat kesulitan apa yang nggak sampai sekarang lu belum terpecahkan di dunia DKV? Banyak sih Kang. Apa? Fitur yang masih. Apa? Karena dia terlalu banyak fiturnya. Jujur fitur untuk yang bisa di Photoshop itu banyak Kang. Gue kebanyakan ada cara cepat, tapi gue cari jalan yang muter-muter. Karena gue nggak tahu caranya gimana. Oh jadi sebenarnya ada cara cepat. Iya. Terus lu lebih milih muter-muter kalau lu nggak tahu cara cepat ini Cara gimana. cepatnya gimana? Dan gue tahapan belajar di situ Kang. Berarti emang cara cepat itu nggak bisa kita dapetin dari ya semudah kita nyari tutorial di YouTube? Sebenarnya bisa, cuman kadang kita nggak tahu keywordnya mau apa. Oh iya memang bener sih. Jadi keyword sebenarnya yang susah itu keywordnya sekarang. Bener. Gua setuju. Lu udah dipermudah sama YouTube, tinggal nyari tutorial, terus AI tinggal nge-prompt. Ya tetap aja ketika lu tidak bisa keywordnya kalau di YouTube apa, terus prompt kalau di AI apa, ya itu masalahnya nggak sesuai yang lu harapin gitu kan. Makanya kayak lu kelintas di pikiran lu mau bikin kayak gini, tapi lu nggak tahu keywordnya mau kayak gimana. Nggak ketemu tuh ya. Nggak ketemu keywordnya kayak gimana.
itu. Terus update saat ini itu sebenarnya mempermudah kita kan fitur-fiturnya, apalagi gua kan menggunakan di dunia kerja gua saat ini ya pakai Illustrator, Photoshop gitu kan, ada update terbaru gitu kan. Nah banyak fitur-fitur yang masih belum gua paham tuh kan, kayak misalnya yang gua bilang itu tadi termasuk, terus ada fitur lain lah pokoknya lah yang benar-benar ini sebenarnya bisa bikin kayak gini nih, tapi gua nggak tahu cara bikinnya kayak gitu. Dan kurang paham keywordnya juga apa, kadang gue kulik-kulik keywordnya apa sih, gimana cuman karena ada terlintas di kepala, kayak lu pernah kayak gitu nggak sih? Terlintas banget di kepala nih, tapi lu nggak tahu cara ngaplikasinya kayak gimana. Cuman lu tahu bikinnya, itu sebenarnya yang gue pengen tuh, mana caranya, apa yang ada di pikiran gue nih, gue bisa langsung aplikasiin tuh. Cuman ketahan di situ kadang-kadang. Ya kadang ya gue sih nggak terlalu ngerti banget sama desain sama ya dunia DKV, tapi emang ya masih ada yang bersinambungan sama dunia gue lah gitu, karena gue sebagai eksekutor pasti di usaha kita ini pasti desain dulu yang akan mengaplikasikan dalam bentuk visualisasi digitalnya gitu. Lu butuh apa sih untuk menjadi lu yang lebih baik dengan kondisi gua sekarang praktisi atau gua spesialis desain 2D. Lu butuh apa sih yang menurut lu ini seorang ahli 2D tuh dengan alat ini kayaknya kerjanya makin gampang gitu. Menurut lu butuh apa sih? Menurut gua yang dibutuhin saat ini termasuk yang kita bahas tadi, AI sebenarnya untuk desain itu butuh sebenarnya, membantu banget. AI termasuk. Terus kedua ini sih yang kayak media sosial itu butuh banget kan buat referensi media sosial gitu. Media sosial tuh lo kalau ke DKV dapat referensi itu berupa apa? Kayak tutorial, singkat kayak sosok video gitu ya. Terus website sekarang kan udah mulai banyak website tuh buat referensi desain, bentuk-bentuk desainnya kita bisa aplikasiin juga. Kita bisa, oh ya nih bisa nih desain ini gue aplikasi ke sini tapi bentuknya kayak gini gitu, jadi kayak memudahkan lah pokoknya. Padahal harapan gue nggak seserius ini, ternyata karena gue berdua doang. Biasanya ada yang biasa lah kalau bertiga ada umpan-umpan, karena berdua doang gue jadi berat juga nih obrolan gue berdua ya gitu. Makanya sebenarnya tadi gue takut ini nggak ada seriusnya sih sebenarnya, cuman gue kayak pembawanya kok tiba-tiba serius ya, jadinya kalau misalnya bercanda di tengah-tengah jadi aneh, kayak aneh. Jadi udahlah, jadi kok gue jadi serius gue gimana ya kan sih gue soalnya gue juga nggak tahu kalau gue bisa serius ya. Biasanya gue nggak pernah serius. Gue tadi bukan berharap, malah emang tadi sebelum ini kita sempat ngomong santai aja lo, gue biasa santai gini. Kok serius gue? Padahal tadi gue udah bilang gini, Kang, kalau misalnya gue tiba-tiba nggak benar, ngomong jorok, lo cut aja ya. Gue udah bilang gitu, padahal tadi soalnya gue kadang spontan tiba-tiba gitu, cuma nggak tahu kok jangan kayak gini ya. Oke, Lai. Berarti lu masuk di dunia, lu menjadi karyawan ini udah kurang lebih hampir setahun. Karyawan? Iya. Ya, hampir setahun. Menjadi pekerja lah di bekerja sebagai di sebuah perusahaan yang lu spesialis sebagai setahun lah ya. Iya. Kayaknya masih lumayan butuh waktu panjang lah ya. Panjang, ini masih pemula lah pokoknya. Butuh masih panjang, jadi ya emang ya gue cuman nanya ini mungkin udah menuju sesi terakhir, karena gue balik lagi gue bilang ya, gue tadi berharapnya ini nggak tahu serius ini gitu kan. Sumpah, gue juga pengen kayak gitu. Cuman pembawaan lu dari awal itu udah serius banget, jadi gue bercandain ini nggak enak.
Ya, jadinya gue juga ke bawah serius nih. Ya makanya gue kayak gue tadi di tengah-tengah tuh kayak mikir, aduh anjir kayaknya gue nggak usah terlalu lama-lama deh, karena kalau lama-lama guenya semakin menseriuskan obrolan ini gitu. Iya, makanya bukan ngobrol santai lagi namanya. Tapi Like. ngobrol serius. Mimpi lu apa lah? Dengan lu udah membuktikan bahwa nih keseriusan kepada keluarga ya. Iya. Karena kan tadi kita udah bahas di awal gitu. Ini gue sudah selesai, gue udah menyelesaikan, udah menunaikan apa pilihan gue gitu. Iya, udah bisa buktiin lah. Udah bisa buktiin dan ini lu bisa dapat kerja nih. Nah, sekarang dia membuktikan juga kayak gue sekarang kerja dengan bidang gue yang gue pilih. Gue sudah sesuai dengan jalurnya. Mimpi lu apa lah? Waduh. Mimpi sewajarnya orang sih, Kak. Iya, apa-apa. Ya, gue kan ngerantau ya. Satu, pertama gue pengen punya tempat yang tetap lah di sini lah pokoknya. Jakarta. Iya. Gue juga maunya gimana caranya sebelum gue berkeluarga, gue bisa punya rumah dulu gitu. Di Jakarta. Di Jakarta. Cuman setelah gue lihat sejauh ini ya, kayaknya mimpi gue berubah kan. Kenapa? Kayaknya gue berkeluarga, kalau misalnya gue bisa tidaknya bisa biayain lebih dari satu orang dah. Awalnya mimpinya kayak gitu, harus punya rumah dulu baru keluarga. Setelah gue pikir-pikir, kayaknya gue bisa umur 40 tahun baru bisa kayak gitu. Lu emang bukan nggak tertarik ya? Emang lu memang nggak mau berada di tanah kelahiran? Atau emang di sana menurut lu berkembangnya akan sulit? Sebenarnya jujur ini gue takut salah ngomong sih. Nggak apa-apa ya, kita mau podcast santai. Kalau misalnya ada yang salah, mohon maaf. Kalau misalnya ada yang nonton nih orang Nias ya, gue dipancing bener. Ya ngomong orang biasa langsung, gue mah tanya. Sebenarnya untuk ke Nias itu, gue sebenarnya pengen aja ya Kang. Tapi gue lihat lu nggak mau majuin kampung lu sendiri? mau banget sendiri. Kang. Cuman setelah gue pikir-pikir, itu peluang di sana sangat sedikit, apalagi untuk kayak posisi gue ya, jurusan yang gue saat ini sebagai desainer, itu bakal susah di sana. Kecuali bikin nyari usahanya gitu. Bukan nyari atau pasarnya sama usahanya. Oke. Paling ya nyampe sana ujung-ujungnya gue bikin rental lagi, bukan rental sih, lebih bikin buka tempat fotokopi gitu ya. Relate. Sebenarnya relate. Cetak banner. Cetak banner sebenarnya tetap kan dasarnya tetap anak desain dulu. Iya. Cuman di sana udah lumayan banyak kan. Lu juga ya prinsipnya ibu kota tuh Jakarta menggiurkan gitu kan. Iya. Menggiurkan. Lu jangan pancing-pancing lagi ke arah situ. Gue takut salah ngomong. Tapi menurut gue ya lain pilihan lu untuk TKV sebenarnya menurut gue ya tepat sih, karena menurut gue orang-orang yang di DKV itu sebenarnya belum sebanyak orang-orang, mungkin ya menurut gue ini gue juga mohon maaf kalau salah, kayak orang manajemen itu kan banyak banget jujur ya, manajemen terus dan ya umum lah admin kayak gitu. Tapi lu sempet tanya-tanya gak sih teman-teman sekitar lu yang lulusan bareng sama lu, kondisi sekarang mereka ada yang sulit gak sih nyari kerja? Sebenarnya ada juga yang bilang enggak, ada juga yang dapat, tapi mesti mereka nyari yang lain gitu. Ya sebenarnya gini, balik lagi gue bilang ini di luar ekspektasi gue untuk seserius ini ya. Jadi emang gue kayaknya akan selesaikan dulu podcastnya berdua ini karena gila
ini omongan jadi serius banget. Serius banget makanya Terus, dari tadi. jadi berat menurut gua. Jadi Tiba-tiba berat. terakhir dipancing nih, takut salah ngomong gue, sumpah. Jadi berat. Dan cuman di luar ekspektasi gua juga. Seserius ini Rinto, padahal gila loh, dia biasanya orangnya nggak seserius ini gitu. Tapi ya udahlah, maksud gua ya udahlah, gua harus kayaknya jangan terlalu dalam. Iya, Jadi bahaya juga. bahaya. Jadi Nih. mungkin pertemuan gua atau podcast sesi pertama gua sama Rinto, gua rasa itu lebih ngebedah proses perjalanan dia sebagai perantau sampai akhirnya dia DKV, pilihan DKV, dengan kondisi akhir dia membuktikan dan sekarang dia ada di titik ini. Menurut gua itu sebuah pencapaian yang cukup berhasil ya lah ya. Benar. Cukup berhasil ya. Ya berikutnya dia tinggal membuktikan lebih baik, lebih berhasil, lebih terlihat. Lu sekarang kan cuman buat sekarang tuh lebih tinggal membuktikan meraih hasil dari apa yang lu tanam kemarin menjadi seorang DKV kan? Iya, ya kan? benar. Lu tinggal buktiin lagi, lu kembangin lagi. Nah, nanti mudah-mudahan apa yang diceritakan tadi, yang lu udah coba, nanti gue mau bikin usaha, gue mau apalah di Jakarta dan lain-lain, itu bisa terwujud dalam. Amin. Ya gue sih berharap bisa dalam waktu dekat, mudah-mudahan. Kayaknya waktu dekat lu jangan ngomong gitu, kayaknya susah kan. Tapi amin kalau bisa. Amin kalau bisa. Kita kan bukan Iya Tuhan. sih, benar sih. Tiba-tiba Tuhan mengirim seseorang untuk, Lai, tolong lu jagain perusahaan gua. Perusahaan itu ternyata bidangnya percetakan yang gitu-gitu kan kita nggak tahu. Benar. Iya nggak? Oke, kalau misalnya ada yang mau nanti, dia lagi bukannya. kalau misalnya ada perusahaan nganggur nih mau lempar ke gue sebagai yang ngolahnya bisa bawa. Oke, terakhir dari kita membuat boleh. Tapi ada isinya. Thank you guys, thank you.